Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita ketemu lagi di perkuliahan perilaku organisasi. Ini pertemuan ke-7 kita ya. Kita akan ngomongin tentang komunikasi. Yuk kita mulai aja perkuliahan kita. Mulai dari definisi komunikasi terlebih dahulu. Komunikasi itu apa sih gitu ya? Komunikasi itu adalah pertukaran informasi antara pengirim dan penerima dan juga interferensi atau persepsi makna antara individu yang terlibat. Jadi selain itu tuh ada informasi yang kita terima gitu ya, yang apa ya, ditukar kayak gitu ya antara pengirim dan penerima, nanti juga ada persepsi juga yang terbentuk dalam komunikasi itu kayak gitu. Jadi kita bisa mengambil makna dari komunikasi itu juga kan. Sebenarnya banyak hal dari komunikasi yang bisa kita ambil maknanya dari kita ngobrol misalnya dengan teman gitu ya. Kita tuh tahu teman kita itu seperti apa, bukan cuman informasi dari pembicaraan aja, tapi bahkan dari hal-hal lainnya gitu ya, bagaimana dia menyampaikan informasi, bagaimana dia menatap, bagaimana dia bersikap dalam menyampaikan informasi, itu semuanya itu akan membentuk makna kayak gitu. Ini adalah proses dari komunikasi. Ada sender atau pengirim informasi kayak gitu ya. Sender itu pengirim informasi, kemudian juga nanti ada receiver atau penerima informasi kayak gitu. Jadi awalnya itu seperti apa sih? Sender itu encode message, select medium kayak gitu ya. Jadi dia tuh menentukan message-nya yang akan disampaikan, terus memilih medianya itu seperti apa, mediumnya itu seperti apa. Terus yang kedua itu message-nya itu ditransmit apa ya istilahnya, dikirimkan kayak gitu melalui media atau medium yang sudah ditentukan tadi oleh sendernya. Terus kemudian berikutnya tahap yang ketiga itu receiver atau penerima itu decode message. Jadi memahami gitu ya tadi dari apa yang dikirimkan oleh sendernya dan memutuskan untuk ngasih feedback jika dibutuhkan. Terus kalau misalnya ngasih feedback, berarti langkah keempat, receiver atau penerima pesan itu mengirimkan feedback melalui mediumnya. Mediumnya itu apa? Ataukah secara lisan, atau dengan email, atau dengan apa itu ya mediumnya. Nah, ini adalah proses untuk terjadinya komunikasi itu kayak gini, 1, 2, 3, 4. Berikutnya kita akan belajar mengenai selecting the right medium. Kita tadi ngomongin tentang medium-medium, nah kita kali ini akan memilih medium apa sih yang tepat kayak gitu ya, media apa yang the right mediumnya itu seperti apa. Ya contohnya kayak gini sih, kayak Bu Rosana kemarin 2 minggu sibuk banget akreditasi ekonomi syariah gitu ya. Terus kemudian juga Bu Rosana konferensi internasional Kemenak kayak gitu kan ya, kemarin ada undangan dari Kemenak. Nah, terus kita diskusi di kelas kan, media apa, the right medium gitu kan, yang akan kita gunakan untuk pembelajaran kita ke depannya itu seperti apa, yaitu terus kita memilih gitu kan, dengan YouTube, terus kemudian presentasinya harus secara langsung gitu, dan perusahaan nanti tinggal spill-spill materinya aja kayak gitu. Begitu juga dengan ketika ada di organisasi ataupun apa, kita akan memilih mediumnya itu seperti apa sih. Misalnya meeting gitu kan, meeting malam-malam gitu. Apakah kita harus bertemu langsung atau dengan medium apa kayak gitu, medium Zoom atau Google Meet atau apa kayak gitu. Kita akan membahas tentang ini. Jadi ketika kita melakukan selecting atau memilih right medium, yang pertama kita harus melihat media richness. Media rich itu kaya gitu ya. Jadi seberapa kaya media yang akan kita gunakan itu. Media richness ini didefinisikan sebagai gini, mengukur kapasitas komunikasi tertentu media untuk menyampaikan informasi dan mempromosikan pemahaman. Biasanya media richness sekaya apa gitu ya. Yang itu tuh dilihat dari yang pertama, speed of feedback. Jadi seberapa cepat kita akan mendapatkan feedback dari
yang lainnya gitu ya, dari komunikator-komunikator ketika kita melakukan komunikasi gitu, seberapa cepat feedbacknya itu adalah untuk mengukur media richness yang pertama. Yang kedua itu juga tentang channelnya gitu ya. Channelnya itu visual dan audio, atau audio aja, atau seperti apa gitu ya, atau kayak video conference gitu. Kalau kita telepon kita cuman dapat suaranya aja gitu kan. Kalau misalnya video call kita dapat visual and audio, atau yang seperti apa yang kayak Zoom kita dapat visual and audio dan juga bisa menampilkan slide kita gitu ya. Atau yang seperti apa. Nah, itu adalah channelnya. Selain itu, media richness juga dilihat dari tipenya. Jadi, personal media seperti ponsel atau interpersonal speech itu biasanya juga lebih kayak kaya gitu ya, lebih richer kayak gitulah, lebih kaya dibandingkan dengan impersonal media. Seperti memo, grup email, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kayak Zoom gitu itu jauh lebih kaya gitu kan. Terus juga yang keempat itu language source atau sumber bahasanya kayak gitu. Kita bisa ngelihat gitu ya, natural body language and speech face to face conversation itu tuh lebih kita dapetin di mana. Karena kadang komunikasi itu nggak cuman kita butuh suara aja gitu kan, tapi kita juga butuh raut muka dia ketika dia mengucapkan itu tuh seperti apa atau seperti apa gitu. Itu kan banyak hal ketika komunikasi. Nah, media apa yang kita perlukan itu tuh penting banget untuk kita jadikan pertimbangan. Nah, itu masuk dalam media richness ini. Yang kedua, itu yang perlu kita perhatikan ketika kita memilih medium yang tepat adalah complexity of the situation. Jadi kompleksitas dari sebuah situasinya itu seperti apa. Situasinya lagi seperti apa itu mempengaruhi orang gitu ya untuk memilih media. Bisa jadi Zoom itu di satu sisi tepat gitu, tapi di kala tertentu Zoom itu nggak tepat gitu, situasinya nggak tepat untuk melakukan Zoom ya. Itu bisa jadi kan gitu ya. Telepon itu bisa jadi di satu sisi nggak tepat, tapi di satu sisi itu juga yang paling tepat. Nah, itu yang mana kayak gitu. Jadi itu dipengaruhi oleh dua hal ketika kita mau memilih the right of medium. Skill komunikasi itu skill yang penting sih. Kalian mau jadi apa aja gitu ya, kayaknya penting untuk mempelajari komunikasi. Dan kita akan belajar mengenai kompetensi komunikasi di slide ini gitu ya. Kompetensi komunikasi itu apa sih? Yaitu indeks basis kinerja dari kemampuan individu untuk menggunakan komunikasi secara efektif, perilaku dalam konteks tertentu. Jadi ini tuh kayak ada indeksnya kayak gitu, ada ukurannya. Dia tuh kompetensi komunikasinya bagus atau enggak, itu tuh ada indeksnya kalau di perusahaan. Dan ini adalah 4 hal kunci dari komunikasi, 4 skill komunikasi gitu ya, yang itu tuh akan berdampak pada seberapa besar efektif komunikasi kamu. Ya, pertama adalah non-verbal communication. Non-verbal tuh namanya aja non-verbal, jadi yang enggak diucapkan gitu ya. Ada kan komunikasi yang enggak diucapkan, misalnya aja kita ngedipin mata, itu kan salah satu bentuk komunikasi non-verbal kan, kayak gitu. Terus yang kedua itu juga active listening, mendengar, skill mendengar itu juga bentuk dari komunikasi. Yang ketiga adalah non-defensive communication, jadi yang komunikasi yang nggak defensif kayak gitu. Dan yang keempat adalah empati. Nanti kita bahas ya. Yuk kita bahas ke slide selanjutnya. Berikutnya, kita akan belajar atau mendiskusikan tentang sumber dari komunikasi nonverbal atau yang nggak terucap. Komunikasinya lewat mana aja sih? Yang pertama, itu adalah dari body movement dan juga gestur. Dari gerak badan dan juga gestur. Coba deh lihat teman-teman kalian, kayak gitu kan. Kita kadang ngerti mereka tuh sebenarnya lagi memperhatikan nggak sih omongan kita, itu kan bisa kelihatan dari body movement-nya, dari gesturnya. Mereka itu seperti apa, itu tuh kelihatan. Yang kedua, itu dari sentuhan, kayak gitu ya, dari touch, sentuhan yang seperti apa, kayak gitu ya, sentuhan yang pelan, dielus-elus, dikeplak gitu, dikeplak itu apa ya, ditepuk, kayak gitu ya,
dan juga diapain gitu. Itu touch itu juga bentuk dari komunikasi nonverbal kayak gitu ya, sentuhan orang gitu ya. Itu juga merupakan komunikasi nonverbal. Yang ketiga dari facial expression, dari ekspresi wajah. Ini sering kita lihat juga kan ekspresi orang itu seperti apa. Nggak usah nggak usah diucapkan gitu ya, kita bisa melihat dari ekspresinya itu seperti apa, dia tuh seperti apa, dia tuh lagi respect nggak sih sama omongan kita, dia itu seperti apa. Nah, bisa kelihatan dari facial expression. Yang keempat itu adalah dengan eye contact, kontak mata gitu ya. Mata itu kan yang paling nggak bisa bohong kan, bahkan deteksi kebohongan dan lain sebagainya itu juga lewat mata gitu. Nah, kontak mata itu kita bisa mengerti gitu ya, orang itu seperti apa kayak gitu. Orang itu tuh lagi dalam komunikasi sama kita tuh kayak gimana. Itu biasanya terlihat dari kontak matanya. Berikutnya, kompetensi komunikasi itu juga dilihat dari listening kan ya tadi Bu Rusana udah bilang juga dari cara mendengarkan kayak gitu. Ternyata mendengarkan itu juga salah satu skill yang mendukung komunikasi kita. Listening itu atau mendengarkan itu apa sih? Itu adalah proses decoding aktif dan menafsirkan pesan verbal. Decoding mengkodekan kayak gitu ya di otak kita itu tuh seperti apa dan kemudian menafsirkannya secara verbal. Itu adalah listening gitu ya. Jadi dalam listening itu kita juga mikir kan kayak gitu. Nah, listening style itu ada beberapa macam. Ada 4 gitu ya. Yang pertama adalah active. Active itu bahasa apa ya istilahnya kalau di pengertiannya adalah I'm fully invested. Jadi ya dia ngerti bener, dia ada di situ juga kayak gitu. Dan kalau misalnya dibutuhkan untuk share gitu ya, sharing gitu, dia bisa langsung menanggapi. Nah, itu adalah aktif. Dia pendengar yang aktif. Yang kedua adalah info. Info itu kalau bahasa Indonesia terlibat gitu ya, dilibatkan. Yang listening dia, tapi dia tuh cuman fasenya itu nggak aktif tapi dilibatkan kayak gitu. I'm partially invested. Jadi kalau tadi fully invested, kalau ini sebagian aja apa namanya ada di situ gitu ya, sebagiannya enggak kayak gitu ya. Ya apa ya istilahnya perhatikan tapi setengahnya aja gitu. Jadi partially. Terus kemudian yang ketiga itu adalah pasif, listening yang pasif. Ya udah, dia dengerin aja gitu ya. It's not my responsibility to listen. Jadi, apa ya istilahnya? Istilahnya kayak gini, dia nggak bertanggung jawab, nggak punya kewajiban untuk mendengarkan itu gitu. Ya udah dengerin aja kayak gitu. Nah, yang keempat itu adalah detach. Ini nggak interest, nggak suka sih ngedengerin itu. Jadi ini lebih parah lagi gitu. Kalau tadi tuh ya masih dengerin aja kayak gitu ya. Tapi ya udah gitu. Apa ya itu bukan keinginan atau istilahnya bukan tanggung jawab untuk mendengarkan, tapi ya memang didengarkan. Kalau yang keempat ini benar-benar dia nggak pengen mendengarkan, kayak gitu. Berikutnya yang merupakan juga communication competence atau kompetensi dalam komunikasi adalah non-defensive communication. Non-defensive communication. Jadi non-defensive. Kita mulai dari defensif ya. Defensif itu berarti kebalikannya ya. Non dan defensif gitu kan. Kalau defensif itu apa ya istilahnya? Kalau kita merasa terancam kayak gitu, terus kita tuh kayak mempertahankan, tapi dengan mungkin kalau bahasa Indonesianya ngeyel, bahasa Jawanya ngeyel gitu, kayak gini, oh enggak, oh kayak gini, kayak gini, kayak gini, nah kayak gitu loh. Jadi ngeyel kalau bahasa Jawanya, bahasa Indonesianya apa ya kalau ngeyel tuh? Nah intinya kayak gitu. Jadi yang penting itu adalah non defensif, jadi nggak ngeyel gitu loh. Apa ya istilahnya? Yang ya tahu ya kalau diserang terus ngeyel kayak gitu kan ya itu defensif. Nah ini non defensif kebalikannya, intinya kayak gitu. Kompetensi komunikasi selanjutnya adalah empati.
gitu ya. Empati adalah mewakili kemampuan untuk mengenali dan memahami perasaan dan pikiran orang lain. Itu adalah empati. Selain kita tuh harus pintar ngomong, kita itu juga harus memperhatikan apa tadi nonverbal kayak gerak tubuh, gestur, tatapan mata. Kita juga harus punya empati juga ketika kita tuh berkomunikasi, yaitu mengenali dan memahami perasaan dan pikiran orang lain yang ada menjadi audiens kita. Berikutnya adalah pola komunikasi berdasarkan gender, laki-laki dan perempuan. Ini berdasarkan penelitian. Terus ada di buku itu juga. Jadi kalau perspektif laki-laki, laki-laki itu biasanya berkomunikasi lebih agresif. Dia menyela orang lain lebih dari wanita. Wanita kadang juga menyela sih, tapi laki-laki itu lebih agresif. Jadi dia lebih menyela. Terus kemudian menyembunyikan emosi mereka karena mereka memiliki keinginan yang melekat untuk memiliki ciri-ciri menarik bagi wanita. Jadi biasanya mereka menyembunyikan emosi. Beda sama wanita ya, dia lebih emosional kayak gitu. Pria itu juga melihat percakapan sebagai negosiasi, di mana orang mencoba untuk mencapai dan mempertahankan keunggulan. Itu kalau perspektif laki-laki. Kalau perempuan, penelitian menunjukkan bahwa anak perempuan itu mempelajari keterampilan berbicara dan kebiasaan yang berfokus pada hubungan. Jadi mereka lebih apa ya berfokusnya itu pada hubungan, pada relationship gitu ya istilahnya. Sedangkan anak laki-laki itu mempelajari keterampilan dan kebiasaan berfokus pada status dan hierarki. Oleh karena itu, wanita itu datang untuk melihat komunikasi sebagai jaringan koneksi di mana percakapan adalah negosiasi untuk kedekatan. Jadi orientasinya aja udah beda. Dan orientasi ini memimpin perempuan untuk mencari dan memberikan konfirmasi dan dukungan lebih dari laki-laki. Jadi lebih ke mencari konfirmasi, terus mencari dukungan, kayak gitu ya. Itu lebih banyak kalau perempuan. Kayak misalnya ini bagus nggak sih? Ini apa? Nah itu biasanya perempuan tuh. Terus lebih emosional, lebih menangis, lebih apa? Itu kan gaya komunikasi perempuan gitu ya. Kalau laki-laki enggak kayak gitu. Berikutnya adalah media sosial dan perilaku organisasi. Kayak yang kita ketahui ya, bahwa media sosial itu saat ini ya menjadi media komunikasi, kayak gitu kan ya. Dan begitu juga dengan di perusahaan-perusahaan, media sosial itu juga menjadi alat komunikasi juga, media berkomunikasi juga. Media sosial itu apa sih? Nah, kalau kalian udah tahu sih media sosial itu apa, ini cuma definisinya aja ya. Media sosial kan contohnya ya Instagram lah, kayak gitu. Terus apa lagi? WhatsApp, terus apa lagi ya? Twitter gitu dan lain sebagainya. Kalian tahu, tapi ini definisinya. Teknologi berbasis web dan mobile untuk menghasilkan dialog interaktif dengan anggota jaringannya. Nah, itu adalah media sosial. Media sosial itu kalau di dalam sebuah organisasi gitu ya, itu bisa meningkatkan produktivitas. Yang pertama, dia bisa meningkatkan kepuasan kerja. Kepuasan kerjanya itu jadi lebih bagus lagi karena ada media sosial kayak gitu ya. Apalagi ketika perusahaannya itu bonafit dan lain sebagainya, itu akan meningkatkan kepuasan kerja kayak gitu ya. Yang kedua itu bisa work life balance juga kayak gitu ya. Namanya orang kerja gitu kan pasti harus balance antara kehidupan dia, life dia dan pekerjaan dia. Jadi media sosial itu sebenarnya membantu untuk work life balance. Yang kedua adalah performance and retention. Berusaha ini agak susah untuk membahasa Indonesia kan karena kadang tuh padanannya nggak terlalu pas gitu. Kalau performance itu kinerja, kalau retention itu penyimpanan. Jadi kita juga bisa melakukan melakukan penyimpanan memori kayak gitu ya istilahnya. Apa aja sih yang kita lakukan kayak gitu. Kebanyakan orang kan kayak gitu juga ya akan mengunggah sesuatu untuk menyimpan memori. Nah begitu juga dengan media sosial kayak gitu. Itu juga bisa digunakan untuk penyimpanan retention kayak gitu. Dan yang ketiga itu mendukung kreativitas dan kolaborasi. Jadi dengan adanya media sosial kita bisa berinteraksi dengan banyak sekali orang-orang di luar kita yang kita akhirnya terhubung kayak gitu yang selanjutnya gitu ya kita bisa berkolaborasi dengan orang itu ya lewat media sosial itu gitu ya. Jadi mendukung untuk adanya kolaborasi dan otomatis kreativitasnya juga akan meningkat. Selanjutnya Q&A. Yuk kita mulai sesi tanya jawab kita di forum offline.